Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian pada acara sore hari ini dari BK Teknik Fisika PII. Sebelum kita mulai, kita awali dengan safety moment. Sesi sore hari ini akan disampaikan oleh Pak Heldiansyah dari Tokyo. Silakan Pak Heldiansyah. Terima kasih. Baik Pak, saya coba share screen. Bisa kelihatan screen-nya Pak? Sudah kelihatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak semuanya dan Ibu-Ibu. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Saya Heldiansyah Pak, Syah Sekondi di LNG Canada Project, domisili di Tokyo saat ini. Hari ini safety moment kita mengenai the worst crane incident ever. Ini crane yang sangat tinggi sekali Pak ya. Jadi kalau lihat di sini jadi kurang lebih 200 meter tingginya crane. Ini terjadi di kota suci Mekah. Jadi kalau ingat tahun 2015 ya Pak ya, September 2015 pas musim haji itu. Jadi kejadiannya pada saat itu karena di sekitar Masjidil Haram itu banyak sekali konstruksi dan ada satu crane, jadi lokasinya di outside Masjidil Haram di depannya gitu Pak ya. Tinggi sekali, jadi boomnya itu sama jeep crane-nya itu kurang lebih 600 feet atau 200-an meter. Dan pada saat itu sudah ada peringatan sebenarnya dari pemerintah Saudi bahwa akan ada badai karena di Middle East itu biasanya menjelang di akhir musim panas itu memang sering terjadi badai gurun. Jadi pada pukul sekitar sore 5.20 sore begitu Pak ya. Itu ada angin dengan kecepatan antara 80 sampai 105 km per jam. Dan crane ini diletakkan di luar itu unattended begitu ya. Padahal sudah diperingatkan sama pemerintah Saudi untuk dipindahkan karena potensi ada badai. Tapi tidak dilakukan. Kontraktornya itu Bin Laden. Jadi terkenal di sana Bin Laden. Dan mereka tinggalkan begitu aja crane unattended. Dan tiba-tiba karena angin bertiup sangat kencang, jadi posisi crane itu ditegak begini, kemudian angin 80-105 km per jam, akhirnya mendorong si jeep crane itu Pak ke belakang. Jadi center of gravity dari crane itu loss dia, jadi loss of balance dan collapse. Jadi crane itu collapse menimpa atap dari Masjidil Haram. Pada saat itu karena ada badai, jadi orang-orang yang di atas itu tidak sholat di atas, mereka sholat di lantai di bawahnya, jadi tertimpa. Jadi kalau lihat di sini Pak ya, lihat di sini masuk ke dalam dan rontok, di ini juga kolaps sampai ke belakang begitu. Dilaporkan korbannya sampai 111 orang yang meninggal dunia dan 394 yang terluka parah. Nah, King Salman waktu itu memberikan sanksi pada kontraktor untuk tidak mendapatkan proyek yang sama di Masjidil Haram. Makanya sekarang tidak ada lagi Bin Laden di sana untuk perbaikan Masjidil Haram. Kemudian mereka juga harus membayar sanksi, sanksi kepada keluarga korban yang meninggal dunia itu satu orang 266.000 US dollar. Dan pegawai-pegawai ataupun perusahaan yang manajemen yang ikut di dalam construction tersebut tidak diperbolehkan untuk meninggalkan Saudi Arabia. Nah, lesson learned dari insiden ini Bapak Ibu-ibu bahwa dalam keadaan emergency, apalagi untuk dalam suasana weather emergency,
itu harus ada plan, ya, terutama waktu konstruksi dilakukan. Jadi parkir untuk kren itu harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh si manufaktur dari kren tersebut. Apalagi kalau parkir kren unattended, jadi tidak ada yang mengoperasikan. Demikian saya pengumuman hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Eldiansyah yang sudah menyampaikan safety momennya. Langsung saja kita mulai acara kita sore hari ini tentang infrastruktur mutu sektor fotovoltaik di Indonesia. Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Arya Reza Fidi, MII PhD. S1 dulu bareng sama saya. Teknik Fisika DB, kemudian langsung saja gitu ya. Ini jabatannya panjang juga, ini yang sekarang aja yang terakhir. Ahli perekayasa utama, ini kan ya, bidang energi. Nah, ini kalau disetarakan di PI ya udah IPU gini ya Pak ya. Harapannya nanti. Itu mungkin tentang Pak Arya Reza Fidi, saya persilahkan untuk langsung memulai Pak, ya kira-kira sejam atau pokoknya ada waktu lagi untuk diskusi ya nanti, biar acaranya rame. Sementara yang sudah hadir sampai saat ini 154 orang Pak. Ini harapannya di atas 300 yang daftar hampir 500. Silakan Pak Arya Reza Fidi. Oke. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Edi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan coba share screen-nya dulu ya. Oke, sudah kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya, oke. Kelihatan Pak. Saya coba, oke, baik. Ya, judul presentasi untuk knowledge sharing sore ini adalah infrastruktur mutu untuk sektor fotovoltaik di Indonesia. Jadi ini presentasi saya ini sebenarnya memang diambil dari sebuah studi yang dilakukan oleh PTB. PTB itu adalah Physikalisch Technische Bundesanstalt atau lembaga meteorologi dari Jerman. Mereka melakukan studi ini di Indonesia dengan grant dari pemerintah Jerman, dengan executive agency-nya sebenarnya adalah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dan kemudian implementing partnernya itu mencakup BPPT, BSN, IC, APAMSI, dan lain-lain. Jadi cukup banyak. Nah, ini kenapa saya anggap ini penting ya. Sebetulnya kami dari Asosiasi Energi Surya ini sudah berencana untuk melakukan sosialisasi tentang infrastruktur mutu ini mulai tahun ini. Cuman sayang ya karena ada pandemi COVID-19 ini akhirnya terhambat. Tapi alhamdulillah saya ditawari oleh Pak Edi untuk mengisi acara BKTF yang rutin ini, dan malah kesempatan ini ternyata lebih baik lagi. Karena apa? Karena ternyata yang daftarnya malah dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia. Jadi cukup banyak pesertanya. Insya Allah nanti bisa masuk semuanya. Nah, saya anggap infrastruktur mutu ini penting. Kenapa? Nanti saya jelaskan satu persatu. Tapi kira-kira nanti outline dari presentasi saya ini kira-kira begini. Jadi tentu saja pertama, karena tadi bicara infrastruktur mutu di fotovoltaik, tentu kita harus lihat dulu potensi pemanfaatan fotovoltaik di Indonesia. Karena ini menjadi dasar mengapa persoalan mutu itu penting, karena banyaknya nanti akan proyek-proyek fotovoltaik di Indonesia. Terus kemudian nanti yang kedua, yang merupakan intinya adalah konsep infrastruktur mutu itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga, mutu di sektor fotovoltaik. Jadi infrastruktur mutu ini tentu sektornya banyak sekali, fotovoltaik salah satunya.
Dan kemudian yang keempat, bagaimana penguatan infrastruktur mutu di sektor PV di Indonesia ke depan. Jadi itu kira-kira outline dari sharing saya sore ini. Saya mulai dengan potensi pemanfaatan PV di Indonesia. Nah ini kita tahu ya, mungkin kalau kita bicara fotovoltaik adalah bicara energi. Nah ya ini mungkin sudah berulang-ulang disampaikan oleh banyak narasumber, mengapa persoalan energi ini penting. Kita tahu di Indonesia ini saat ini energi kita, sumber dayanya itu paling banyak berasal dari fosil, hampir 90%. Jadi 50% lebih dari minyak bumi dan kemudian ada dari batu bara. Dan energi terbarukan ini baru menempati sekitar 10-12% saja. Padahal kita tahu sumber-sumber yang berasal dari fosil itu tidak akan sustain. Kenapa? Karena ya pertama sumbernya sendiri pasti akan habis karena bukan terbarukan. Dan kemudian harga dari energi fosil ini tidak ditentukan oleh kita, jadi ditentukan oleh pasar internasional. Jadi tentu saja kita selalu tergantung pada fluktuasi dari pasar internasional. Saat ini memang harganya sedang murah, tapi belum tentu ke depan. Apalagi nanti kalau sudah habis. Dan bukan saja habis, tapi kita sendiri menggunakan sangat besar ya, sehingga batu bara yang saat ini yang kita gadang-gadang untuk kita gunakan di masa mendatang itu ternyata dalam perhitungan mungkin tahun 2040 kita sudah net importer, artinya kita lebih banyak menggunakan dibandingkan yang kita produksi. Nah itu persoalan ketahanan energi nasional kita itu demikian rapuh. Belum lagi banyak sekali di daerah-daerah terpencil memang banyak masyarakat belum menikmati listrik. Jadi rasio elektrifikasi kita baru sekitar 95, katanya sekarang 98, tapi itu soal angka lah ya. Nah, kemudian yang penting lagi bahwa kita, negara kita sudah berkomitmen di perjanjian Paris dalam satu bahwa kita akan mengurangi gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca. Nah, ini kalau kita lihat dari studinya Bappenas, memang selama ini faktor emisi gas rumah kaca itu paling banyak didominasi dari sektor kehutanan dan sektor ya pertanian, kehutanan dan lain-lain. Tetapi dari sejak 2020 ini dominasi ini akan digantikan oleh energi. Jadi energi yang akan memberikan kontribusi terbesar terhadap emisi gas rumah kaca, terutama CO. Nah, padahal pemerintah sudah punya komitmen untuk mengurangi itu tahun 2025 sampai 2030 dan 29% tahun 2025 dan atau 41% pada tahun 2030 dengan bantuan internasional. Dan ini sudah diratifikasi oleh kita dari tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 16. Nah, ini punya konsekuensi. Kenapa? Kalau kita ini kan sudah janji. Kalau kita tidak memenuhi janji itu, kita bisa dituntut di Mahkamah Internasional. Jadi ini bukan soal hal sepele. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka nanti yang akan terkena adalah kita semua secara negara. Jadi itu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh energi kita. Nah, akhirnya pemerintah membuat kebijakan nasional. Kebijakannya apa? Yaitu pertama, meminimalkan penggunaan minyak bumi, ya. Terus kemudian mengoptimalkan gas bumi dan energi baru, menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan, dan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. Nah, ini semuanya dituangkan dalam PP 79 ya, tentang kebijakan energi nasional KEN dengan target-target yang kita lihat bahwa salah satunya adalah tahun 2025 energi terbarukan, energi primer dari energi terbarukan harus mencapai 23%. Nah, tapi kita lihat, walaupun batu bara atau gas atau minyak bumi turun, tetapi sebenarnya secara nominalnya tetap naik. Karena apa? Karena secara total keseluruhan itu naik terus. Jadi ini yang membuat kita nanti akan menjadi persoalan. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi dari PP 79 tentang KEN ini tahun 2014, itu kemudian pemerintah membuat aturan turunannya lagi
khusus energi terbarukan. Di sini pemerintah mengeluarkan namanya Perpres 22 2017 tentang RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Nah, di sana di breakdown lagi 23% ini datangnya dari mana? 23% ini ekivalennya 92,2 million ton oil equivalent. Itu dibagi 69,2 untuk yang tidak langsung, yang berupa listrik, konversi ke listrik, dan 23% million ton oil equivalent yang langsung, yaitu terdiri biofuel, biomass, biogas, dan CBM. Nah, untuk electricity ini dibagi lagi. Ada PLTP panas bumi, PLTA air, mini hidro, biomasa, dan PLTS. PLTS ini targetnya tahun 2025 harus mencapai 6,5 gigawatt. Ya. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya sampai saat ini berapa yang sudah terinstall di negara kita. Sebentar. Nah, dari target 6,5 gigawatt ini, PLN membuat rencana dalam RUPTL-nya ternyata tidak sampai 1 gigawatt sampai dengan tahun 2028, hanya 908 megawatt, tidak sampai 1 gigawatt targetnya PLN. Jadi artinya kita ada shortage sekian besar 5,57 gigawatt yang harus kita install dari tahun sekarang, dari 2020 sampai 2020. Karena apa? Karena saat ini yang sudah terinstall di Indonesia, tercatat ini berdasarkan studinya Kementerian SDM, baru 135,01 megawatt. Jadi artinya kita harus mengejar 5,57 gigawatt. Nah ini dari mana kita lihat di sini, tadi yang disebut di dalam RUEN itu hanya 908 megawatt, terus kemudian diharapkan dari proyeksi proyek-proyek pemerintah. Nah, pemerintah juga punya target, tetapi juga tidak besar. Karena apa? Tentu persoalannya adalah keterbatasan dana. Nah, jadi di luar itu kita perlu membuka pasar, membuka peluang pasar lain yang non pemerintah. Nah, oleh karena itu Asosiasi Energi Surya juga membuat satu program. Ini programnya pemerintah. Jadi pemerintah sudah membuat roadmap. Di dalam roadmap itu sampai dengan tahun 2025 itu akan diinstal 10,948 gigawatt. Ya, tadi yang itu terdiri dari RUPTL, kemudian sektor pertambangan, sektor migas, dan lain-lain. Tetapi semua ini semuanya tergantung pada anggaran pemerintah, anggaran pemerintah daerah, dan anggaran sektor-sektor. Dan di situ juga ada PLTS atap 2,9 gigawatt. Nah, ini juga tentu yang diharapkan dibiayai oleh pemerintah. Nah, jadi ini target, jadi cukup besar. Jadi artinya kalau ini benar-benar dijalankan saja, sebenarnya potensi marketnya itu cukup besar untuk energi surya. Nah, kami dari Asosiasi Surya juga kemudian tahun 2017 membuat satu gerakan nasional yang disebut Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap. Dalam gerakan ini sebenarnya kita berharap bahwa terutama untuk pemanfaatan surya atap, ya, itu didanai oleh pihak swasta, didanai oleh masing-masing residensial, rumah-rumah. Nah, Institute of Essential Service Reform pernah membuat satu studi ya di 10 provinsi di Indonesia. Ternyata potensinya ini berdasarkan luasan atap yang ada di 10 provinsi ini dan juga berdasarkan kategori rumah tangga. Itu total sebenarnya potensinya itu 655 gigawatt. Jadi jauh sekali di atas target yang ditargetkan oleh pemerintah sendiri, hanya 3 gigawatt. Kalau ini semua digarap sebenarnya, inilah sebenarnya potensi market, dan kalau potensi market ini benar-benar terjadi, artinya kita akan banyak kebanjiran komponen sistem dari pembangkit listrik tenaga surya, diantaranya modul. Nah, disinilah baru kemudian kita berpikir pentingnya kita melakukan sosialisasi tentang infrastruktur mutu. Kenapa? Nah, ini nanti saya akan ceritakan di slide-slide berikutnya. Jadi dari potensi yang besar, cukup besar ini, dan kemudian juga pemerintah juga akan menganggarkan cukup besar, ya sebenarnya anggaran pemerintah sebenarnya sudah harus dimulai tahun ini. Sayangnya memang kita terhambat oleh persoalan COVID. Tetapi kalau nanti sudah
sudah tidak ada masalah lagi dengan COVID, mungkin ini akan digerakkan. Dan dari beberapa presentasi yang disampaikan oleh beberapa narasumber, sebenarnya potensi market ini kalau dijalankan juga akan menangani persoalan terjadinya pengangguran selama ini akibat dari COVID. Jadi kalau ini potensi market ini benar-benar digarap, sebenarnya ini akan menolong banyak, terutama kepada masyarakat sendiri. Nah ini sebenarnya sebelum terjadinya COVID, gairah masyarakat untuk menggunakan PLTS rooftop atap itu sudah cukup baik. Terlihat dari data dari PLN ini sampai dengan akhir tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Jadi artinya masyarakat sudah mau. Nah, terutama mungkin saya sampaikan beberapa industri-industri besar sebenarnya mereka tetap akan memasang surya atap ini, terutama karena beberapa industri besar ini yang produk akhirnya dijual ke negara-negara maju seperti di Eropa dan Amerika, mereka dikenai peraturan bahwa kalau sumber energinya menggunakan fosil, produk mereka tidak akan masuk ke negara-negara Eropa itu. Jadi artinya mereka memang punya komitmen untuk menggunakan energi terbarukan. Dan dari seluruh energi terbarukan, memang surya yang saat ini paling menarik. Kenapa? Karena instalasinya cukup simple. Jadi artinya dalam beberapa bulan saja sudah bisa terpasang. Beda dengan misalnya air atau mini hidro sekalipun, dari perencanaan hingga development-nya minimal 5 tahun. Bahkan panas bumi itu ada yang mencapai 8-10 tahun. Jadi yang menarik dari surya ini adalah instalasinya cukup cepat dan kemudian juga modular, artinya bisa di kapasitasnya diperbesar berdasarkan kebutuhan di masa datang. Baik, jadi itu sesi yang pertama tentang bagaimana kita melihat market fotovoltaik ini ke depan. Nah, sekarang masuk ke hal yang utama, itu tentang konsep infrastruktur mutu atau quality infrastructure, ya. Nah ini definisinya, infrastruktur mutu itu apa sih? Jadi infrastruktur mutu adalah sistem atau organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang meliputi kebijakan, hukum, peraturan, regulasi, dan lain sebagainya, serta praktek-praktek yang mendukung memperkuat mutu, ya, keselamatan, perlindungan lingkungan hidup dari satu produk, jasa, atau proses. Ya. Jadi ini memang satu infrastruktur, ya, sistem, ya, yang ada komponen-komponennya. Masing-masing komponen sebenarnya independen, tetapi semua komponen ini harus bekerja bersama-sama, karena tidak bisa masing-masing komponen berdiri sendiri. Maksudnya tidak bisa bekerja tanpa komponen yang lain, tetapi masing-masing harus independen. Nah, yang pertama adalah metrologi. Metrologi adalah sebenarnya ukuran, ya. Ukuran, jadi itu bisa dimensi panjang atau mungkin juga berat, suhu, dan lain sebagainya. Dan ini kemudian yang kedua adalah standarisasi. Jadi komponen kedua adalah standarisasi. Ini penting juga, standar itu ditetapkan, ya, untuk di dalam infrastruktur mutu ini. Kemudian yang komponen ketiga adalah akreditasi. Akreditasi itu pengakuan, ya. Nanti saya jelaskan satu persatu ini apa saja, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah penilaian kesesuaian. Ini juga untuk penilaian kesesuaian ini akan terlibat lembaga testing, lembaga sertifikasi, ada lembaga inspeksi juga. Dan yang terakhir adalah market surveillance atau observasi pasar. Nah, di dalam dunia internasional sebenarnya hal ini sudah menjadi satu kelaziman, ya. Karena apa? Karena tadi dikatakan bahwa yang distandarisasi ini kan bisa suatu barang, produk, bisa juga jasa atau proses atau prosedur dan lain sebagainya. Dan ini dilakukan standarisasi ini tentu dengan satu tujuan, yaitu supaya semuanya bisa diulang. Jadi bisa diulang-ulang dengan satu mutu yang sama. Nah, itu tujuannya. Dan
di dalam sistem yang kompleks ini, tadi saya sebutkan, yang pertama adalah standarnya. Standar harus ditetapkan. Jadi standar untuk apa? Untuk barang, untuk satu jasa, atau untuk satu prosedur. Nah, itu ditetapkan. Di dalam dunia internasional, standarisasi ini macam-macam sekali. Ada standar tentang prosedur, ada standar tentang acuan untuk hal-hal tertentu. Misalnya untuk standar di dalam prosedur manajemen suatu organisasi ada ISO 9000. Nah, ISO ini adalah organisasi internasional yang ditetapkan yang menetapkan standar internasional, singkatan dari International Standard Organization. Nah, untuk standar di bidang kelistrikan itu ditetapkan oleh IEC, International Electrotechnical Commission. Nah, macam-macam. Jadi standar itu macam-macam. Nah, tapi setelah standar ditetapkan, tentunya yang si pengguna, apakah itu suatu industri ataukah itu masyarakat, atau itu perlu disertifikasi, karena sertifikasi ini menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi standar tersebut. Nah, lembaga yang mengeluarkan sertifikat ini juga harus diakreditasi, karena tidak sembarang lembaga bisa mengeluarkan sertifikasi. Oleh karena itu, lembaga yang mengeluarkan sertifikasi ini harus diakreditasi. Nah, akreditasinya juga sesuai dengan standar. Nah, ini di situ ada ISO 17021. Nah, kalau yang mengeluarkan hasil testingnya ya adalah laboratorium pengetesan. Pengetesan itu juga harus diakreditasi. Untuk laboratorium yang mengeluarkan hasil pengetesan, akreditasinya sesuai dengan ISO 17025. Jadi macam-macam ini memang standarnya. Nah, semuanya itu tadi seperti saya sampaikan juga memerlukan acuan. Kalau misalnya di dalam laboratorium testing itu menggunakan peralatan, tentu peralatannya juga harus dikalibrasi. Karena apa? Karena tidak mungkin satu laboratorium yang alatnya tidak dikalibrasi diperbolehkan mengeluarkan satu keputusan tentang hasil analisa yang sesuai standar. Karena bisa saja, misalnya katakanlah yang paling sederhana, dalam ukuran panjang saja, kalau alatnya tidak dikalibrasi tentu akan berbeda nanti hasilnya. Gitu. Nah, ini oleh karena itu acuannya adalah lembaga metrologi di sini. Jadi ini satu rangkaian yang sangat kompleks ya, tetapi semuanya penting dan saling mengikat di dalam satu sistem. Tetapi masing-masing lembaga itu harus independen, tidak boleh tergantung, artinya tidak boleh terpengaruh oleh lembaga yang lainnya. Jadi ini di dalam dunia internasional sudah dikenal demikian. Nah, untuk standar, pengertian standar sendiri kita lihat di sini. Standar itu apa? Standar itu adalah dokumen yang berisi spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan disusun berdasarkan sebuah konsensus. Nah, ini penting konsensus karena satu acuan yang katakanlah spesifikasi ya. Kalau kita yang mengakui hanya kita sendiri, tidak bisa kita buat itu namanya standar ya. Kalau yang mengakui itu komunitas yang ada di dalam situ, baru itu namanya konsensus dan baru itu bisa dibuat sebuah standar. Jadi industri misalnya mengeluarkan satu acuan tentang spesifikasi, tapi hanya berlaku untuk produknya dia sendiri. Orang lain tidak mengikuti, itu namanya tidak standar. Kalau sudah standar, artinya semua produk yang mengacu pada standar itu harus sesuai dengan spesifikasi tersebut. Atau juga suatu prosedur yang dibakukan dengan konsensus. Nah, semua standar ini harus ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan digunakan secara umum. Nah, dan juga bisa dipakai berulang-ulang. Artinya pentingnya sebuah standar di dalam industri ini adalah supaya semua industri, siapapun juga, kalau mengikuti standar itu pasti hasilnya sama, gitu loh.
Katakanlah standar tentang dalam otomotif misalnya, standar tentang ukuran sebuah komponen di dalam mesinnya. Kalau nggak standar, nanti yang membuat industri A bisa dipakai, yang membuat industri B nggak bisa dipakai. Tapi kalau mengikuti satu standar tentang ukuran, maka semuanya siapapun juga yang memproduksi bisa dipakai untuk satu keperluan yang sama. Nah, itulah standar. Nah, pengertian di dalam standar SNI, jadi di Indonesia ini standar untuk produk, barang, kemudian juga prosedur dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional, ya, yang berupa namanya SNI. Jadi SNI adalah dokumen berisi ketentuan teknis, aturan, pedoman atau karakteristik atau spesifikasi dari satu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensus dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional untuk dipergunakan oleh stakeholder dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu. Jadi standar ini macam-macam. Jadi di dalam bidang keteknikan ada standar, juga di dalam dunia sektor misalnya pangan, produk makanan dan sebagainya. Misalnya katakanlah ada standar SNI tentang mie kemasan, ya, super mie atau apa, ya, itu semuanya ada standar di dalam, mulai dari prosedurnya, pengemasannya dan lain sebagainya harus sesuai standar. Nah, itu kepentingannya apa sebenarnya? Kepentingannya adalah untuk melindungi juga konsumen. Karena kalau konsumen diberi sesuatu yang tidak standar, mereka akan dirugikan. Nah, di dalam dunia fotovoltaik pun demikian sebenarnya. Mari kita lihat untuk khususnya untuk modul surya sebenarnya. Banyak orang menganggap bahwa modul surya yang memiliki atau diklaim spesifikasinya memiliki daya tertentu, energi keluarannya pasti sama. Dan itu ternyata tidak. Karena apa? Misalnya gini, modul surya yang diklaim dayanya 100 watt. Sama-sama dua modul surya 100 watt. Ternyata dalam prakteknya ketika diekspos di matahari, dalam satu hari, yang satu mengeluarkan, kalau katakanlah di Jakarta ya, sekira 3,5 sampai 4 kWh per meter persegi per hari, yang satu mengeluarkan mungkin 3,5 kWh, ya, yang satu lagi 3,5 kali 100 jadi 350 kWh. Nah, yang satu lagi mungkin lebih baik bisa menghasilkan sampai 400 kWh. Nah, memang per kWh-nya mungkin bedanya sedikit, tapi kalau ini dikalikan dengan durasi tertentu dan kemudian juga mungkin daya yang lebih besar, tentunya ini secara akumulatif dan kemudian dikonversikan ke nilai rupiah, tentu ini sangat berbeda. Jadi ini pengertian-pengertian ini yang memang harus dimengerti oleh semuanya. Nah, kemudian siapa yang terlibat dalam pengembangan SNI? Semua sebenarnya, semua komponen di dalam masyarakat ini boleh mengusulkan sebuah standar sebenarnya. Tetapi sebagai tadi saya sampaikan, standar ini harus dikonsensuskan, diakui oleh semuanya gitu. Siapa saja boleh, tapi kemudian yang mengajukan ya ada komisi tekniknya. Nah, jadi ada kalau untuk industri mungkin komisi tekniknya ada di Kementerian Perindustrian, untuk perdagangan ada di Kementerian Perdagangan. Nah, khusus energi surya, komisi tekniknya ada di Direktorat Jenderal EBTKE dengan kode 2708. Nah, ini komisi teknik energi surya. Jadi siapapun juga yang ingin mengusulkan standar tentang fotovoltaik atau komponennya, PLTS dan komponennya, bisa mengajukan kepada komisi teknik. Nah, nanti kemudian akan dibahas, dibuat rancangan standar nasionalnya, dan kemudian nanti diusulkan kepada Badan Standarisasi Nasional setelah melewati tahap yang disebut konsensus tadi. Nah, baru ditetapkan menjadi SNI. Jadi prosesnya memang cukup panjang ya. Nah, untuk fotovoltaik ya sudah banyak standar yang dikeluarkan oleh BSN. Ada tidak kurang dari 33 SNI yang terkait untuk fotovoltaik dan bisa dapat dicek melalui website-nya BSN. Ini contohnya ada tentang modul fotovoltaik ya.
Kemudian ada tentang keamanan. Jadi keamanan, standar keamanan ini penting juga karena semua barang-barang yang berkaitan dengan kelistrikan, standar keamanan itu penting karena jangan sampai terjadi persoalan misalnya katakanlah dalam sistem itu kata kabelnya saja, kabelnya tidak memenuhi persyaratan untuk sebuah sistem PLTS, apalagi kalau nanti PLTS-nya tegangan tinggi. Nah, ini kalau tidak nanti akan terjadi kerusakan di kabel, terjadi shortage dan kemudian short, kemudian terjadi kebakaran. Nah, ini tentu harus memenuhi. Jadi mulai dari modul suryanya, kabelnya, sampai kepada komponen yang lain itu harus memenuhi standar itu semua. Apalagi sekarang mulai banyak digunakan di atap-atap. Jangan sampai nanti terjadi digunakan tidak standar misalnya, akhirnya menyebabkan kebakaran. Dan ini memang sudah telah terjadi. Dan tentu ini tidak diharapkan. Oleh karena itulah sosialisasi tentang standar, tentang kualitas, tentang mutu ini penting sekali. Nah, apa keuntungannya penerapan standar? Jadi seperti saya sampaikan, untuk produsen industri paham akan kepastian batas persyaratan yang diterima pasar. Jadi ini penting. Jadi ini standar ini mungkin tadi saya terlupa. Standar ini memang ada yang bisa diberlakukan wajib ya, tetapi ada juga yang voluntary. Jadi tidak wajib ya. Biasanya yang menentukan itu tergantung dari sektornya. Kalau misalnya kepentingannya adalah untuk keamanan, keselamatan, untuk listrik misalnya, yang menentukan wajib atau tidak adalah Kementerian SDM, dalam hal ini Dirjen Kelistrikan. Tapi kalau misalnya untuk persoalan perdagangan, ya bisa saja nanti Kementerian Perdagangan yang menetapkan wajibnya atau tidak. Nah, sementara ini memang standar fotovoltaik ini belum ada kewajiban. Jadi artinya voluntary. Tetapi bisa menjadi wajib kalau usernya yang meminta untuk melakukan standar. Misalnya gini, misalnya ada satu proyek pemerintah atau pemerintah daerah yang mempersyaratkan untuk mendapatkan proyek di mereka harus memenuhi standar tertentu. Misalnya katakanlah untuk modul ada standar tadi IEC 61215. Nah, makanya bisa dipersyaratkan. Nah, tapi juga nanti saya jelaskan juga bahwa tidak cukup ya dalam satu tender itu hanya sekedar dipersyaratkan standar itu. Nanti kenapa saya akan jelaskan. Nah, kemudian keuntungan kedua adalah pengguna, konsumen, memperoleh kepastian kualitas produk dan terlindungi. Jadi aspek K3L, keamanan dan lain sebagainya ya. Terus kemudian pemerintah mendapatkan acuan pembinaan pelaku usaha. Jadi ini tiga hal keuntungan untuk penerapan standar. Nah, ini penerapan SNI ada terhadap barang, jasa, sistem, proses, dan personal. Nah, pemberlakuan SNI tadi spesialkan ada dilakukan secara sukarela, voluntary, atau wajib. Ya. Jadi ini tergantung dari sektornya yang menentukan. Jadi bukan BSN yang menentukan. BSN hanya mengeluarkan standar saja, tapi sektornya yang menentukan apakah ini wajib atau tidak. Nah, kemudian pembuktian penerapannya dibuktikan dengan pembubuhan tanda SNI. Nah, ini juga nanti siapa yang boleh mengeluarkan sertifikasi SNI ini tentunya adalah satu lembaga yang disebut lembaga sertifikasi produk gitu. Atau kalau dalam tahap pengujian itu bisa lembaga pengujian, tetapi lembaga pengujian ini nanti bisa bekerja sama dengan lembaga sertifikasi produk. Nah, di Indonesia infrastruktur ini sebenarnya sudah terbentuk. Artinya ini untuk standar barang atau prosedur. Nah, tadi saya sampaikan bahwa yang mengeluarkan SNI adalah Badan Standarisasi Nasional. Kemudian institusi atau lembaga yang mengeluarkan satu sertifikat berdasarkan satu standar tertentu itu bisa lembaga sertifikasi, ya. Kemudian bisa juga lembaga inspeksi atau lab uji atau lab kalibrasi. Jadi ini tergantung. Jadi bedanya begini. Kalau lab uji itu hanya menguji satu produk tertentu.
menguji produk tertentu berdasarkan satu standar. Ya. Tetapi untuk barang yang beredar di pasaran, ya, itu belum tentu dilakukan oleh lab uji. Jadi lab uji hanya melakukan sertifikasi terhadap produk tertentu, terhadap produk dengan tipe tertentu. Karena di sana ketika suatu produk barang itu diuji, maka dia harus ditentukan komponen-komponennya apa, supaya sesuai dengan spesifikasinya. Ketika komponennya salah satu dari komponen dalam produk barang itu diganti, maka dia harus diuji ulang. Nah, ini lembaga lab uji yang melakukan itu. Tetapi untuk barang yang beredar di pasaran, ya, itu lain lagi. Lab uji tidak berhak untuk melakukan pengujian di lapangan. Di lapangan itu ada lembaga inspeksi di sana. Nah, lembaga inspeksi ini kalau di dalam komponen modul surya seharusnya ada lembaga namanya LS-Pro, lembaga sertifikasi produk. Lembaga inspeksi ini menguji barang yang beredar berdasarkan statistik, gitu. Jadi tidak semuanya harus katakanlah ada 1.000 komponen yang beredar, mungkin mereka hanya melakukan uji petik di lapangan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dalam prakteknya banyak sekali Pemda ataupun lembaga-lembaga pemerintahan lainnya yang memberikan yang punya proyek tentang fotovoltaik misalnya, mereka hanya mempersyaratkan untuk sesuai atau comply terhadap satu standar tertentu. Tapi kemudian ketika barang ini beredar di pasar, ketika proyeknya berjalan dan kemudian misalnya proyeknya itu mencakup jumlah yang cukup banyak, mereka tidak melibatkan lembaga inspeksi. Nah, ini yang menjadikan banyak bisa saja terjadi ketika ikut di dalam satu tender, sebuah perusahaan mengklaim bahwa dia sesuai dengan standar SNI, katakanlah untuk modul ya 6, 12, 15. Ya, itu yang diklaim untuk ikut di dalam tender. Tapi ketika dipasang di daerah, siapa yang mengecek apakah itu sesuai atau tidak, gitu loh. Kadang-kala institusi atau lembaga ini hanya melakukan komisioning dan kemudian sekedar melakukan pengecekan dan mereka sebenarnya tidak punya kompetensi di sana. Nah, seharusnya lembaga inspeksi ini di-hire oleh mereka untuk melakukan pengecekan. Nah, ini pengertian tentang lembaga inspeksi ini. Nah, kemudian juga ada lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi nanti juga semua lembaga ini, jadi lembaga lab kalibrasi, lab uji, lab inspeksi, lembaga sertifikasi, ini juga harus diakreditasi. Jadi tadi ada sertifikasi dan ada akreditasi terhadap lembaga-lembaga ini. Dan akreditasi terhadap lembaga ini juga punya masa berlaku. Jadi tidak selamanya, karena harus dicek. Misalnya lab uji, itu akan dilihat apakah prosedur yang mereka jalankan selama ini diterapkan atau tidak. Katakanlah ada di dalam lab uji itu ada peralatan yang ternyata tidak dikalibrasi, gitu loh. Tidak dikalibrasi ulang karena ada peralatan itu ada masa kalibrasinya. Nah, ini harus dikalibrasi oleh lembaga lab kalibrasi. Dan lab kalibrasi ini harus juga dilakukan juga pengecekan lagi oleh yang disebut metrologi, acuan metrologi, gitu. Jadi ini semuanya nanti ada saling terkait mengkait. Nah, semua hasilnya dari lab uji ini akan digunakan oleh perusahaan maupun oleh konsumen. Konsumennya bisa perusahaan, bisa perorangan dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira di dalam sistem infrastruktur mutu ini ada beberapa komponen yang penting harus ada. Nah, saat ini untuk fotovoltaik lab ujinya sudah ada, tapi lembaga sertifikasi atau lembaga inspeksinya ini ternyata belum ada. Untuk LS Pro-nya kita belum punya, khusus untuk fotovoltaik. Ya. Oke, jadi sekarang kita masuk tadi pengertian secara umum tentang infrastruktur mutu.
sekarang khusus di fotovoltaik dan masalah infrastruktur yang mutu yang diperlukan. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi sekali lagi semua mata rantai dalam produk dan sistem ini ternyata memang semuanya memerlukan satu pengujian atau sertifikasi yang di situ ya yang kita perlukan namanya infrastruktur mutu tadi. Mulai dari modul surya misalnya, modul harus memenuhi satu spesifikasi tertentu. Nah, spesifikasi ini ditentukan oleh standar. Standar ini untuk memenuhi standar ini harus diuji oleh satu lab uji. Nah, kemudian untuk barang yang beredar di pasaran, tentunya ini ada lagi nanti lembaga sertifikasi produk. Lembaga sertifikasi produk ini juga nanti harus diakreditasi karena prosedur yang mereka lakukan segala macam harus sesuai dengan prosedur yang ada di dalam standar sebuah organisasi lembaga sertifikasi. Nah, kemudian untuk pemasangan dan lain sebagainya, ini ada lagi nanti standar-standarnya, standar keamanan, standar macam-macam. Ini tergantung dari standar yang dikeluarkan oleh lembaga. Misalnya kalau di Indonesia mungkin ada SPLN, ada juga mungkin yang SNI ya. Nah, di luar produk dan barang tadi, ternyata manusianya yang memasang, menginstalasi, mendesain dan juga perlu memenuhi kualifikasi tertentu. Nah, ini kita sudah bicara lain lagi. Jadi tadi kita ada sertifikasi untuk produk. Nah, nanti untuk manusianya ada lagi namanya sertifikasi profesi. Nah, profesi ini di dalam dunia fotovoltaik juga sudah ada sebenarnya. Ada sertifikasi profesi untuk seorang yang melakukan desain engineering dari sebuah sistem fotovoltaik. Ada yang nanti orang yang melakukan instalasi itu juga ada acuannya adalah standar profesi standar kompetensi untuk seorang instalator. Nah, standar profesi atau standar kompetensi seseorang itu yang acuannya bukan SNI tetapi SKKNI. Nah, jadi ada lagi tadi di samping SNI untuk produk, barang, jasa dan prosedur, ada lagi standar untuk manusianya. Nah, ini yang disebut SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, ini undang-undangnya juga berbeda. Untuk barang dan produk itu ada acuannya adalah berdasarkan standar undang-undang standarisasi. Kalau untuk prosedur untuk profesi manusianya, standar kompetensinya acuannya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini kita lihat pertanyaan penting dalam dalam setiap mata rantai kegiatan mengamankan target 6,5 gigawatt. Nah, ini pertanyaan penting yang memang selalu akan muncul ya. Bagaimana kalau industri asing? Industri asing yang masuk, kita perlu nggak melakukan sertifikasi terhadap? Tentu kita perlu. Jadi kalau modul misalnya impor dari luar, perlu dilakukan sertifikasi. Karena apa? Untuk menghindarkan impor yang di bawah standar, tapi tanpa menghambat inovasi. Kenapa? Tadi saya sebutkan, banyak orang tidak tahu bahwa modul yang sama, yang dayanya sama, belum tentu mengeluarkan energi harian yang sama. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi ini harus namanya diuji, disertifikasi juga. Terus untuk industri Indonesia, nah, tentu juga kita selain ada barang-barang yang diimpor, kita juga memerlukan perlindungan terhadap industri nasional, terutama kalau kita menginginkan lokal kontennya lebih besar. Tapi industri Indonesia juga tentunya tidak boleh menyediakan barang-barang yang di bawah standar. Nah, jadi ada perlindungan terhadap industri nasional. Nah, ini bisa dilakukan melalui standar-standar yang memang bisa diikuti atau dicapai oleh industri nasional. Biasanya ini memang terjadi di beberapa negara. Standar yang diberlakukan di sebuah negara biasanya mengacu pada produk yang ada di dalam negara itu. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghambat produk-produk impor masuk ke negara mereka. Jadi non-tarif barrier ini sebenarnya diberlakukan oleh negara-negara tertentu. Misalnya sekarang di
katakanlah Eropa, mereka menerapkan standar yang cukup tinggi. Ya, tentunya sebenarnya mereka mengacu pada industri produk di dalam industri mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka tidak menginginkan standar yang di bawah itu yang diproduksi oleh negara-negara lain, terutama dari negara-negara berkembang. Nah, ini terjadi. Jadi sebenarnya secara ya, katakanlah tidak fair, mereka melakukan itu untuk melindungi industri mereka sendiri. Nah, kemudian penyedia jasa, bagaimana untuk memperkuat jaminan kualitas? Nah, ini tadi saya sampaikan. Penyedia jasa ini kalau di dalam fotovoltaik ada EPC company dan lain sebagainya, ada konsultan dan lain sebagainya. Tentu kita juga perlu menerapkan standar supaya mereka juga bisa memberikan jaminan kualitas. Jadi di dalam penyedia jasa ini tentu termasuk di dalamnya adalah kewajiban sertifikasi dari orangnya tadi. Jadi orangnya harus memenuhi SKKNI tertentu, standar kompetensi kerja nasional. Nah, kemudian sistem PV, bagaimana cara memastikan efektivitas biaya investasi, bagaimana memastikan keamanan sistem. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa modul-modul atau sistem yang non standar atau di bawah standar tidak hanya merugikan secara keamanan, ya, tetapi juga bisa merugikan secara finansial sebenarnya. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, kalau satu modul yang dianggap sama, tapi mengeluarkan energi hariannya yang lebih rendah misalnya, nah ini akumulasi dari kerugian ini dalam bulan, dalam tahun tentu akan sangat besar. Tadi kita beda hanya 50 watt jam saja. Kalau ini sistemnya katakanlah 1 mega, tentu harus kita kalikan lagi dengan 1 mega. Dan dalam 1 tahun berapa banyak kerugian yang didapatkan kalau kita konversikan ke mata uang. Nah, ini tentu sistem juga harus memenuhi standar supaya biaya investasi itu benar-benar kembali. Nah, kemudian juga di dalam sistem juga adanya integrasi jaringan. Nah, ini menjadi persoalan juga. Kalau misalnya kita tahu bahwa beberapa pembangkit yang kalau memang menggunakan peralatan-peralatan yang tidak artinya dari sisi keamanan maupun tidak dipenuhi standar, ya bisa saja misalnya mereka mengeluarkan harmonik atau apapun juga sehingga akan mengganggu jaringan misalnya. Ini hal-hal yang teknis sebenarnya, tetapi semuanya saling kait-mengkait. Jadi sekali lagi infrastruktur mutu ya terdiri dari jasa, standar, testing, metrologi dan sertifikasi, memerlukan juga supervisi negara, regulasi, kajian, kesesuaian dan kontrol. Karena semuanya kalau sudah walaupun sudah terbangun ini sistemnya, tetapi tidak ada kontrol, ya percuma juga itu akhirnya. Jadi inilah pentingnya kualitas atau infrastruktur mutu diperhatikan untuk persoalan-persoalan ke depan. Terutama seperti tadi disampaikan, kalau sampai market Indonesia itu berkembang dengan demikian besarnya, maka ini akan menjadi persoalan yang menjadi persoalan di kemudian hari. Nah, ini tadi saya sampaikan. Jadi tantangannya di Indonesia di dalam kontrak tender ya, banyak para pemilik proyek ya di dalam kontrak dan tender ini tidak memahami persoalan mengenai mutu dan lain sebagainya, sehingga kadangkala memasukkan persyaratan itu tidak memasukkan persyaratan mutu. Jadi seperti yang disampaikan, banyak saya lihat misalnya hanya memasukkan persyaratan harus memenuhi standar ini, standar katakanlah SNI ini, tapi mereka sendiri tidak paham SNI ini untuk apa gitu loh. Nah, ini persoalan yang kita hadapi terutama di beberapa pengelola proyek ya. Nah, untuk pabrikasi komponen. Nah, ini juga mungkin untuk pabrikan lokal. Kurangnya sistem penjaminan mutu untuk komponen impor. Sertifikasi hanya tersedia untuk beberapa material dan komponen, sebagian besar berupa komponen impor. Dan volume produksi masih terbatas menyebabkan adanya kesenjangan mutu dengan produk lokal. Jadi ini juga untuk pembinaan industri dalam negeri.
mungkin kiranya kita juga mulai harus menerapkan standar-standar ini supaya industri dalam negeri ini juga bisa bersaing dengan industri komponen impor. Di dalam perencanaan kurang data iradiasi yang dapat diandalkan, kurang pengalaman dan pengetahuan dari service provider termasuk plant designer dan EPC. Jadi ini memerlukan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi manusianya ya untuk supaya sesuai dengan standar kompetensi kerja. Jadi kita sudah punya SKKNI tentang desainer fotovoltaik, kita sudah punya SKKNI tentang instalator, juga ada nanti untuk commissioning, tenaga commissioning juga harus memenuhi persyaratan. Untuk instalasi dan commissioning kurang pengalaman dari EPC company ya, installer yang berakibat pada kesalahan instalasi. Nah ini juga pemahaman yang penting sekali karena banyak ditemui di lapangan ternyata katakanlah dalam pemasangan tidak sesuai dengan standar atau menggunakan komponen yang non standar sehingga menyebabkan nantinya akan menyebabkan kecelakaan atau keamanan kerja. Prosedur komisioning yang tidak tepat, kurangnya kompetensi dari asesor teknis. Nah, untuk di tahapan monitoring dan operation maintenance, kurang pengalaman dari operation maintenance providers, kurangnya monitoring yang mengakibatkan tertundanya deteksi kinerja yang tidak optimal dari pengumpulan data, performance secara menyeluruh, kegagalan komponen karena mutu yang tidak memadai, contohnya inverter, controller, baterai, dan lain sebagainya, stabilitas grid, dan isu koneksi. Ini persoalan-persoalan dari seluruh mata rantai, mulai dari kontrak sampai operation maintenance yang mungkin muncul nanti di setiap tahapan dari proyek-proyek fotovoltaik. Nah, yang terakhir adalah penguatan infrastruktur mutu di sektor PV di Indonesia. Jadi setelah kita mengetahui tentang sistem dari quality infrastruktur tersebut dan kemudian pemahaman tentang masing-masing komponen, maka ke depan apa yang harus kita lakukan adalah kita harus terus-menerus memperbarui standar nasional Indonesia khususnya untuk surya. Karena bagaimanapun juga perkembangan teknologi itu tidak statis, dia akan dinamis. Jadi SNI yang sudah ada perlu ditinjau ulang secara berkala, apakah masih memenuhi spesifikasi atau standar yang diinginkan secara internasional. Karena di dalam dunia internasional pun standar itu dinamis. Nah, kita sudah punya laboratorium pengujian untuk modul surya dan komponen-komponennya, ada di BBT, ada juga di PLN. Yang di BBT kebetulan saat ini sedang tahap akreditasi untuk memenuhi SNI IEC 61215. Terus laboratorium kalibrasi untuk fotometri, radiometri ini termasuk bagian yang komponen yang penting juga. Jadi satuan-satuan ukuran resistansi, electricity, waktu, dimensional metrologi, dan mass, temperatur, dan humidity. Ini juga harus tetap mendapat acuan. Dan saat ini sudah ada, dulu ini namanya laboratorium milik LIPI, KIM LIPI, kalibrasi, instrumentasi, dan metrologi. Sekarang ini berada di bawah Badan Standarisasi Nasional. Itu namanya BSN SNSU, standar nasional satuan ukuran. Juga mungkin ada laboratorium kalibrasi swasta yang mungkin untuk keperluan industri tertentu. Nah, kemudian harus ada lembaga inspeksi teknis. Nah, satu lagi yang belum ada saat ini sedang diupayakan adalah yang tadi saya sampaikan, lembaga sertifikasi produk. LS Pro untuk fotovoltaik ini saat ini belum ada. Nah, ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ada yang berminat untuk mendirikan LS Pro ini. Dan LS Pro ini sangat diperlukan, tadi sudah saya sampaikan, tidak cukup dilakukan sertifikasi produk berdasarkan laporan ujian, tetapi barang yang beredar di pasaran juga perlu disertifikasi. Apakah yang beredar ini sesuai dengan apa yang diklaim oleh suppliernya.
Nah, kemudian tadi untuk manusianya, untuk pelakunya, itu sudah ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Dan saat ini lembaga sertifikasi profesi untuk energi terbarukan sudah ada didirikan oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Nanti saya akan beri kesempatan juga untuk LSE ET dari METI ini memberikan sedikit presentasi apa yang servis apa yang mereka berikan kepada para pelaku pasar. Nah, ini untuk laboratorium pengujian, ya ini diakreditasi sesuai dengan ISO 17025. Khusus untuk modul surya, saat ini sedang dilakukan proses akreditasi. Jadi ada 13 macam pengetesan untuk modul surya sesuai comply terhadap SNI IEC 6.12.15. Itu khusus untuk modul surya. Jadi ini memang mulai dari visual inspection, hotspot stabilization test, dan lain-lain, termasuk tes di bawah cuaca yang ekstrim. Nah, BPPT sudah memiliki climate chamber yang bisa melakukan simulasi cuaca, baik itu panas maupun humidity dan lain sebagainya. Dan juga ada sun simulator. Lain-lain. Nanti mungkin kalau ingin lebih detail bisa dijelaskan, mungkin ada teman-teman saya dari BPT bisa menjelaskan tentang masing-masing tes ini. Nah, ini kira-kira prosedurnya sesuai IEC 6.12.15. Jadi terdiri dari 5 tes sequence. Jadi setiap pengetesan itu ada 5 sequence dengan 19 modul quality test. Dan secara keseluruhan satu jenis, satu tipe dari modul itu memerlukan 3-5 bulan untuk tes penuh, dan dilakukan dengan modul yang sama, dengan tipe yang sama ya, dengan sampelnya maksimum 5 ya per batch. Nah, di luar modul surya, BPT juga punya laboratorium uji yang sudah diakreditasi ISO 17025 untuk komponen-komponen lain dalam fotovoltaik, dalam sistem PLTS, yaitu battery testing laboratory, terus kemudian pengetesan lampu DC, ya. Ini terutama sekarang banyak menggunakan lampu LED ya. Terus battery charge regulator, pengetesan battery charge regulator itu ada standarnya masing-masing. Untuk BCR SNI 046392. Terus kemudian untuk inverter ada lagi standar yang dipakai IEC 61683. Kemudian PV system laboratory ini untuk sistem ya. Jadi di tes di outdoor maupun indoor. Dan kemudian ada PV modul comparison testing laboratory. Jadi untuk berbagai macam modul surya bisa kita lakukan pengetesan diekspos di matahari dalam kurun waktu tertentu. Jadi ini laboratoriumnya sebenarnya sudah cukup lengkap. Nah, kemudian langkah-langkah ke depan dalam pembangunan infrastruktur mutu. Jadi tadi seperti saya sampaikan, harus tetap memutakhirkan mengadopsi standar-standar yang relevan. Jadi mengembangkan best practice, panduan implementasi sesuai dengan kondisi lokal. Jadi ini juga tentu kita tidak bisa tinggal diam terhadap perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Terus melakukan harmonisasi skema inspeksi untuk sistem fotovoltaik. Kita juga tentu ingin bahwa laboratorium kita atau sistem kita diakui juga oleh negara lain. Jadi kalau untuk pengakuan dari negara lain, kita harus melakukan harmonisasi skema dengan negara lain. Jadi kalau saat ini sebenarnya semua produk-produk BSN seperti SNI dan lain sebagainya sudah diakui oleh negara lain, beberapa negara lah di Asia Pasifik, karena mereka sudah melakukan harmonisasi. Ya. Jadi apa yang dikeluarkan oleh kita diakui juga oleh negara yang melakukan harmonisasi dengan negara kita. Kemudian membangun layanan pengujian fotovoltaik yang berfokus pada instalasi sistem fotovoltaik. Melalui layanan ini, kinerja dan keamanan sistem dan komponen fotovoltaik dapat diperiksa untuk memastikan fungsi dan keandalan instalasi. Inilah
yang mungkin yang perlu kita perhatikan untuk pengembangan fotovoltaik di masa mendatang. Nah, langkah-langkah ke depan diperlukan kebijakan nasional yang menyeluruh untuk memberikan arahan strategis serta panduan bagi pembangunan sektor fotovoltaik. Nah, ini kebijakan harus mendukung terbentuknya pasar, mendukung mutu yang melalui regulasi teknis. Kemudian juga, infrastruktur untuk mendukung implementasi kebijakan harus tersedia. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan beberapa komponen dari infrastruktur ini sudah ada di Indonesia, ada yang belum ada yang memang harus dibangun. Tentu ini peran dari masing-masing institusi harus didefinisikan dengan jelas, direkomendasikan untuk membentuk komite mutu nasional untuk fotovoltaik yang anggotanya terdiri dari perwakilan kementerian terkait, institusi infrastruktur mutu dan industri. Disarankan dibentuk pusat kompetensi yang akan menjadi pusat keahlian teknis. Kemudian pembangunan sumber daya di sektor fotovoltaik harus menjadi prioritas. Aspek mutu harus dipertimbangkan mulai dari perancangan pembangkit fotovoltaik sampai dengan instalasi dan operasinya. Dan ini terkait dengan standar kompetensi kerja. Jadi kami di Asosiasi Energi Surya juga sudah beberapa kali melakukan sertifikasi untuk personil ini, tapi kami baru terbatas pada pelatihan dan sertifikasi untuk photovoltaic system designer. Kebuntuan penyediaan tenaga listrik melalui sistem fotovoltaik yang terintegrasi dengan jaringan harus ditangani. Diperlukan adaptasi sistem jaringan untuk memastikan stabilitas jaringan listrik dan penggunaan tenaga survei secara efisien. Nah, ini mungkin nanti kita bisa diskusi tentang hal-hal ini. Ada beberapa mungkin yang nanti mungkin tadi terlewat, kita bisa diskusikan. Tapi sebelum kita masuk diskusi, saya akan memberi kesempatan kepada lembaga sertifikasi profesi LSP Energi Terbarukan yang dibangun oleh masyarakat energi terbarukan. Nah, untuk ini saya minta Pak Irfan untuk bisa memberikan presentasinya. Sebentar, ini saya akan buka dulu ininya. Silahkan Pak Irfan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arya, terima kasih Pak Edi dan Pak Heldiansah dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Kami mewakili dari LSP Energi Terbarukan. Ya, kita langsung saja bahwa LSP Energi Terbarukan ini lahir atas prakarsa para asosiasi di bidang energi terbarukan. Nah, ini alamatnya di Jalan Pesantren KM2 Cibabat Cimahi ya, yang sekarang di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri. Nah, kemudian LSP Energi Terbarukan ini kita fokus kepada 5 sektor ya. 5 sektor, ada sektor hidro, surya, ada energi laut, energi angin, dan bioenergi. Dan kemudian kita lanjut, ya kita lihat pendukungnya, berdasarkan berdirinya LSP Energi Terbarukan ini ada beberapa asosiasi yang mendukung berdirinya LSP Energi Terbarukan ini. Ada METI, AHB, APAMSI, MBI, MABI, MEAI, AEAI, ASELI, ya, termasuk Asosiasi Energi Laut Indonesia, ada ABGI, ada APROBI, dan juga ada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri, dan juga ada Direktorat Aneka Energi Baru dan Terbarukan dan Direktorat Bioenergi. Kita lanjut, Pak Arya, bahwa sasaran dan target sertifikasi ini yang pertama ini menggunakan standar khusus, standar kompetensi khusus. Ini mengarah kepada bidang pemasangan, bidang pengoperasian, dan bidang pemeliharaan. Kenapa pada waktu kita awal-awal mendirikan LSP Energi Terbarukan ini? Karena kita sering mendengar bahwa banyak pembangkit-pembangkit yang mangkrak, ya, banyak pembangkit-pembangkit yang mangkrak sehingga kita perlu tenaga teknisi atau operator di bidang pemeliharaan maupun di pengoperasian.
Jadi ini fokus yang pertama, karena memang dulu kita sebetulnya ingin mengacu kepada SKKNI, namun pada waktu itu waktunya kurang cukup sehingga kita menggunakan standar khusus ya, standar khusus. Yang sebetulnya standar khusus ini yang akan dipakai oleh para asosiasi ya, para asosiasi yang bergerak di bidang energi terbarukan ya, dari asosiasi surya, hidro, angin dan bioenergi. Kita lanjut Pak. Skema atau standar kompetensi khusus ya, SKK ini kita fokuskan kepada PLTS ya. Dan PLTS ini di standar kompetensi khusus itu mempunyai 8 skema sertifikasi ya. 8 skema sertifikasi kompetensi. Itu ada, ini tidak pakai level ya, tapi kalau di level kan ini rata-rata di level 3 ya. Ada apa namanya? PLTS yang off grid, ada operasi dan monitor pembangkit tenaga surya yang on grid, ada skema sertifikasi pemasangan PLTS tipe PJU, ada juga pemasangan dudukan modul dan kelistrikan pembangkit tenaga surya atau PLTS on grid terpusat, ada juga pemasangan pembangkit tenaga surya PLTS tipe rooftop, ada skema sertifikasi operasi dan monitor pembangkit tenaga surya PLTS yang off grid. Kemudian ada skema sertifikasi pemasangan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga surya tipe SHS, dan kemudian juga ada pemeliharaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dan ini semuanya ini telah diujikan ya. Ini semua telah diujikan. Ya, siapa yang menjadi sasaran uji? Ini ada juga dari industri ya, dari akademisi, juga dari tamatan-tamatan SMK di bidang teknik energi terbarukan, dan juga ada beberapa perusahaan yang mengikuti proses sertifikasi ini, dan juga para asesor kompetensi ya, para asesor kompetensi di bidang energi terbarukan juga telah mengikuti proses uji kompetensi ini. Ya, kita lanjut. Kemudian yang kedua, kita juga mempunyai SKKNI. Kita mempunyai SKKNI di bidang PLTS ya. SKKNI ini sudah ada SK-nya itu dari Kementerian SDM ya. Dalam hal ini dari Dirjen EBTKE ya. Jadi kita sudah ada SKKNI-nya, dan sekarang SKKNI ini mengacu pada pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, kemudian pemeriksaan dan pengujian serta bidang perencanaan. Nah, SKKNI ini sekarang dalam proses verifikasi di BNSP ya, di Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jakarta. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini verifikasi skema ini segera selesai. Dan skema di bidang pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pemeriksaan serta perencanaan ini juga dibantu penyusunannya oleh Direktorat Aneka EBT ya. Ini sehingga skema ini bisa berjalan dengan lancar ya, penyusunan skema ini. Jadi sasaran dan target sertifikasi ini ada 5 di bidang PLTS ya. Ada level 2 sampai level 7 ya. Jadi dari mulai pemasangan, juga pengoperasian, pemeliharaan, pemeriksaan, dan bidang perencanaan. Kita lanjut Pak, kita lanjut karena waktunya cukup sedikit. Ini skema-skemanya ya, skema-skemanya yang SKKNI ini sudah okupasi ya, sudah jabatan. Jadi ketika orang mempunyai suatu kompetensi personil, maka dia sudah di dalamnya sudah jabatannya. Ini ada skema sertifikasi jabatan pelaksana pemasangan dan pembangunan konstruksi sipil pembangkit listrik tenaga surya PLTS jenjang 2 ya. Jadi kita sudah mengacu kepada okupasi jabatan ya. Nah, kita mempunyai 16 skema sertifikasi ya. 16 skema sertifikasi untuk PLTS ya. Ini nantinya bisa dipergunakan untuk
tenaga-tenaga yang bergerak di bidang PLTS ya untuk melengkapi kompetensinya di bidang PLTS ini. Jadi ada yang pertama, ada yang di level 2, ada yang jabatan pelaksana kelistrikan dan pemasangan dan pembangunan, kemudian juga ada jabatan teknisi, ya, ada jabatan operator, ya, operator junior, kemudian ada jabatan ya, kita lanjut Pak Arya. Kita lanjutkan Pak Arya. Nah ya, ini sampai ada juga jabatan pelaksana junior pemeliharaan pembangkit, ada jabatan pelaksana senior pemeliharaan pembangkit, ya. Kemudian ada jabatan inspektur muda, ya, inspektur muda pemeriksaan dan pengujian, ada juga jabatan surveyor atau asisten engineer elektrik, kemudian juga ada jabatan surveyor asisten engineer sipil, kemudian juga ada jabatan inspektur madya pemeriksaan dan pengujian pembangkit listrik, ini sudah jenjang 6, dan kemudian juga ada jabatan analis perencanaan pembangkit, ini juga level 6, dan juga ada jabatan engineer analis, ini juga jenjang 6, dan kemudian juga ada perencanaan, ya, perencanaan pembangkit itu sudah di level 7. Ya, ini yang SKKNI ya Pak ya, ini yang SKKNI. Jadi nanti mungkin tidak lama lagi ini verifikasi dari BNSP ini sudah keluar, dan kemudian setelah ini keluar maka kita akan melaksanakan witness ya, melakukan witness ya, melakukan uji kompetensi ya. Nanti bagi peserta barangkali ada yang berminat untuk melaksanakan uji kompetensi di skema yang tertera di dalam materi ini, mudah-mudahan nanti bisa membantu ya untuk melengkapi kompetensi personil ya bagi tenaga di bidang PLTS khususnya. Nah, selanjutnya mungkin habis ya. Jadi Pak Arya, saya terima kasih sekali bisa memperkenalkan LSP Energi Terbarukan ini. Saya pengen sebetulnya dengan IC ini menjadi saudara kandung, Pak. Jadi saudara kandung, sehingga nanti teman-teman di IC barangkali ada yang akan melengkapi tenaga kerjanya di bidang PLTS ini bisa melaksanakan sertifikasinya di LSP Energi Terbarukan untuk bidang surya. Dan kemudian juga kita mempunyai tempat uji kompetensi, Pak. Tempat uji kompetensi ini di bidang hidro, angin, surya, dan juga bioenergi gitu yang beralamatan di P4TK BMTI yang ada di Cimahi ini. Kita sudah lengkap sekali untuk melaksanakan uji kompetensi. Ya. Itu barangkali Pak Arya. Ya, terima kasih Pak Suwardi. Ya, ini yang pertama kita diskusikan saja Pak, boleh. Ya, mungkin sebelum saya serahkan kembali ke moderator, saya menyapa dulu di sini ada Ibu Sandra. Mungkin Ibu Sandra masih ya. Bu Sandra ini adalah perwakilan PTB di Indonesia. Ya, ada ya Bu Sandra ya. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin nyangkut yang bisa dibantu oleh Bu Sandra, dan juga Pak OO Abdul Rosid. Pak OO Abdul Rosid, ada Pak O. Nah, Pak O ini dari laboratorium pengujian komponen sistem fotovoltaik yang milik BPT yang ada di Serpong. Beliau ini yang sekarang sedang melakukan proses akreditasi labnya untuk sesuai dengan IEC 61215. Jadi itu saya serahkan ke Pak Edi Laksono. Mungkin kita masih ada waktu untuk kalau mungkin ada yang ditanyakan yang lebih detail. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya dan Pak Irfan. Ini presentasinya sangat bagus.
Ini ada banyak pertanyaan ini, Pak, di chatting. Pertama dari tadi yang disampaikan Pak Arya tadi tentang kalau nggak mengikuti yang sudah diklaim ya oleh negara tadi itu bisa dituntut di Mahkamah Internasional. Apa ada dasar hukum internasionalnya itu, Pak? Gitu loh. Kalau ada apa nantinya kita sebagai negara akan menggunakan hukum internasional? Ya, oh itu yang mengenai ini ya komitmen di COP Ya, 21 ya. target 23% pada Ya, 2025. bukan target 23%, tapi target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Karena itu yang komitmen pemerintah itu ditandatangani bersama, Pak. Jadi itu yang komitmen itu disaksikan oleh seluruh negara yang ikut dalam COP 21. Bukan yang target 23% energi terbarukan, bukan. Tapi target mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke, itu. Ya. Terus dari Pak Untung Sugiono ini menanyakan materinya, tolong di-share nanti katanya gitu. Oh ya silakan, nanti saya berikan ke Pak Edi nanti, ya, biar dari Pak Edi nanti. Acuan dan pertimbangan kebijakan perusahaan. Penting ini Pak. Lagi nih. Ada insentif untuk swasta atau pribadi. Ya, nih perlu standar yang jamin mutu dan ekonomi ini Pak. Belum ada insentif finansial bagi pengguna. Ini ada. Ya ini mungkin pertanyaannya berkaitan dengan memang begini. Ketika kita melakukan pengujian itu ada biayanya. Ya ini mungkin untuk pengujian modul misalnya sesuai dengan IC 61215 Pak O, pengujian di Serpong itu berapa harganya untuk satu tipe modul? Nah, baik, jadi memang harga belum diputuskan Pak, tapi terus terang ini range-nya sekitar 250 sampai 500 juta Pak per tipe modul. Per tipe modul ya. Memang ya ini yang saya nggak tahu apa itu kendaraan, tapi dibandingkan kita menguji di luar Indonesia itu jauh lebih mahal, Pak. Saya tahu mungkin kalau mengujikan modul ini di Eropa itu bisa 3 kali atau 4 kali lipatnya. Jadi saya kira kalau kita adakan di sini memang lebih murah. Nah, tapi tentu tadi yang ditanyakan adalah apakah ada insentif mungkin dari pemerintah. Nah, ini mungkin nanti tergantung dari pemerintah apakah bisa memberikan terutama kepada ya katakanlah perusahaan-perusahaan yang memang belum atau revenue-nya tidak terlalu besar, mungkin perlu diberikan semacam insentif pada mereka. Gitu. Atau Ibu Sandra ada yang bisa ditambahkan, Bu? Baik, terima kasih Pak. Untuk insentif dari pemerintah tentu bukan dalam posisi saya untuk menjawab. Tapi mungkin begini, secara gambarannya bahwa standar ini mungkin tidak ada, sebetulnya penerapannya adalah sukarela. Mengapa sukarela? Karena sebetulnya pasar melihat standar sebagai sesuatu yang diperlukan, karena itu menjamin mutu, dan tentunya dengan penerapan sistem atau pemakaian produk yang mutunya terjamin, pada akhirnya akan menjamin juga keberlangsungan hidup dari sistem PLTS. Juga mengurangi resiko kerusakan. Nah, itu semuanya pada akhirnya akan memiliki dampak ekonomi, baik terhadap pengembang maupun pengguna. Dan, jadi, walaupun tidak ada insentif secara resmi misalnya dari pemerintah, tetapi ada dampak ekonomi yang harusnya dirasakan oleh pengguna pada akhirnya. Ya. Silakan ada lagi bertanya? Oh ya, ini sebenarnya di dalam chat ini juga udah pada banyak ya. Wah, jadi mungkin ini saya baca. Pak Arya gimana nih pendapatnya nih? Kalau potensi market PLTS itu besar dan kita ini sebagai jika tulistiwa di mana matahari bersinar sepanjang tahun dan sepanjang hari. Pertanyaannya, apa saja barrier dan challenge yang ada? Kenapa growth PLTS di Indonesia tidak signifikan besar nih? Dan apa saja solusi untuk menyelesaikan challenge dan barrier tersebut? Apa ada kendala politis
ini, Pak. Kenapa marketnya maksudnya tidak besar Ya kan perkembangannya? Kan kita di negara Katulistiwa, tapi Ya. logikanya itu kan logikanya harusnya banyak ya yang menggunakan. Ya memang itu persoalannya sebenarnya banyak sekali yang non teknisnya. Sebenarnya begini, kalau secara teknis negara kita ini bagus sekali sebenarnya, walaupun mungkin tidak sebagus negara-negara di Timur Tengah ya, tetapi cukup baik karena di beberapa tempat misalnya di daerah Indonesia Timur ada yang radiasinya cukup baik dari 4 sampai bahkan 5 kWh per square meter per day. Itu cukup baik. Nah, persoalannya kenapa di daerah sana banyak, terutama begini, secara perkembangan marketnya itu memang masih tergantung pada market proyek-proyek pemerintah. Karena persoalan sistem PLTS ini adalah biaya investasinya yang cukup besar. Walaupun saat ini sebenarnya kalau kita kalkulasi untuk jangka panjang, karena PLTS ini Pondulia terutama beroperasi untuk 20-25 tahun. Tapi karena biaya investasinya cukup besar, sehingga memang masyarakat yang terutama di daerah terpencil yang mungkin penghasilan tidak cukup, mereka tidak mungkin membeli sendiri, sehingga harus dibuat satu skema khusus yang menarik untuk mereka sehingga mereka bisa membeli ini. Tetapi kalau kita lihat di daerah perkotaan, sebenarnya masyarakat yang mampu membeli itu sudah cukup banyak. Karena nih contohnya misalnya untuk penggunaan PLTS atap saat ini kurang lebih untuk 1 kilowatt kita bisa membeli dengan harga sekitar $1.000 US atau mungkin mendekati 15 juta rupiah per kilowatt. Nah, untuk beberapa pengguna di perkotaan sebenarnya mereka sudah cukup tertarik. Tetapi sekali lagi banyak persoalan non teknis yang muncul kemudian karena misalnya sebenarnya kita dari asosiasi mendorong sekali penggunaan surya atap ini, tapi kemudian ada persoalan regulasi yang justru kurang menjadikan masyarakat tertarik karena kita berharap bahwa harga jual listrik karena ini kan sebagian listriknya siang hari kalau tidak digunakan itu akan di-deliver kepada PLN. Nah, tetapi hanya dihargai hanya lebih rendah daripada kalau kita membeli dari listrik dari PLN. Nah, ini tentu tidak menarik. Itu hal-hal yang non teknis. Tetapi juga tadi saya sampaikan karena biaya investasi di awal lebih besar, memang dorongan untuk pemanfaatan surya ini harus didukung oleh sistem finansial yang menarik. Misalnya pemberian kredit yang menarik, katakanlah menjual fotovoltaik yang dikaitkan dengan perumahan, membangun perumahan yang sudah termasuk fotovoltaiknya, diberi bunga kredit yang lebih murah misalnya. Hal semacam itu diperlukan. Oleh karena itu memang ke depan kita berharap kalau ingin pemerintah ini membantu mendorong pemanfaatan dan karena sebenarnya fotovoltaik ini termasuk marketnya cukup luar biasa di negara-negara Asia lainnya. Sayangnya memang di Indonesia kurang begitu bergairah. Nah, ini yang harus kita bantu untuk mendorong ini. Gitu. Kira-kira itu. Ini banyak juga senior-senior kita di sini nih. Ada Pak Rana nih. Ini ada tapi mungkin kan bisa juga dari Pak Arya ini kan. Ini ada yang bertanya, adakah forum atau komunitas orang-orang yang tertarik di bidang PV? Ini tadi sudah dijawab juga sebenarnya sama Pak Nik. Ya, kami forum itu ada. Kami di Asosiasi Energi Surya IC sering sebenarnya kita secara rutin mengadakan pertemuan-pertemuan, bahkan beberapa regulasi kepada pemerintah itu kami memberikan masukan. Jadi termasuk juga saat ini yang sedang kita tunggu adalah Perpres tentang harga jual listrik ke PLN. Nah, ini kita sudah memberikan masukan untuk pemerintah untuk menggairahkan para developer yang membangun surya ini supaya harga listriknya lebih baik dan macam-macam, termasuk juga persoalan TKDN, tingkat komponen dalam negeri, juga kami berikan masukan-masukan kepada pemerintah. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak
masukan kepada pemerintah yang kami sampaikan melalui Asosiasi Energi Surya. Jadi kalau ada yang ingin bergabung dengan kami dengan senang hati, kita bisa berbincang-bincang melalui asosiasi ini, Pak. Gitu. Ya. Ini thanks untuk respon. Pak. Oh ya, silakan. Ada yang bertanya? Ya. Bukan, mau nambahin Pak Arya aja. Jadi sebetulnya kalau untuk PV itu Indonesia itu luar biasa. Kayak sekarang kalau dicek di Alibaba untuk AC dengan PV itu $200 atau sekitar 3,5 juta udah dapet itu. Nah ini permasalahannya kita belum ada grand design, ini PR kita semua. Harusnya kita ada GBHR-nya sehingga jelas gitu. Kayak kemarin terus akhirnya ditahan dengan Permen SDM. Jadi seperti ini yang handicap kita ini. Jadi sebetulnya kita nggak punya GBHN. Kalau ada GBHN gampang itu. Jadi ini harus semuanya harus jegokin kapan nih DPR tuh ada GBHN-nya, MPR-nya ada GBHN-nya sehingga jelas. Karena apa? Kalau kita tetap kayak gini, kasihan nanti PLN yang rugi loh, bener. Karena orang lebih baik pakai PV, pakai rooftop, beres. Itu kayak temen Pak Gede itu yang Prof Gede di UGM, dia rumahnya pakai rooftop. Dia hanya bayar ini abodemennya aja. Kalau misalnya semua kayak gini, gimana nanti PLN-nya jebol juga. Ini yang dilema untuk kebijakan energi. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Sebetulnya Kementerian SDM itu sebelum COVID ya sudah mengeluarkan yang disebut roadmap pemanfaatan energi surya. Jadi sayangnya memang terhalang gara-gara COVID ini. Tapi kalau tidak sebenarnya proyeksinya market fotovoltaik ini akan berkembang cukup baik. Dan memang sekali lagi perlu didukung dengan beberapa regulasi. Regulasinya ini juga kami sudah mengusulkan untuk diperbaiki. Dan mudah-mudahan sebenarnya dalam waktu dekat juga termasuk Perpres tentang harga jual energi listrik ini akan diperbaiki oleh pemerintah. Karena saat ini memang harganya tidak menarik sama sekali karena hanya dipatok 85% dari harga atau BBP PLN setempat. Ini yang tidak menarik. Nah, tapi di luar itu semua sebenarnya market fotovoltaik ini tidak harus sebenarnya tergantung pada proyek-proyek atau program pemerintah sendiri. Seperti tadi saya sampaikan ya, kalau kita menggarap sedikit saja dengan baik, misalnya untuk rooftop, banyak industri, banyak bangunan komersial yang siap memanfaatkan PLTS surya atap ini. Nah, gairah ini sebenarnya sudah mulai muncul sebelum terjadi COVID. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa lembaga ya atau institusi yang bisa memberikan pendanaan. Nah, mungkin ini mirip-mirip dengan ESCO. Mungkin Pak Rana bisa bicara nih soalnya. Jadi lembaga-lembaga institusi ini sudah mulai menawarkan. Jadi setiap pengguna PLT surya atap tidak perlu membayar di depan biaya instalasi. Semuanya didanai oleh institusi ini. Nah, yang dibayar nanti adalah harga listrik yang dikeluarkan dari fotovoltaik ini. Jadi nanti ada KWH meternya khusus, berapa yang di-deliver dari surya ini, itulah yang dibayar. Dan harga KWH-nya pun lebih murah daripada kalau kita membeli dari PLN. Dan itu sudah ada sebenarnya. Skema-skema itu sudah ada. Dan beberapa industri dan bangunan komersial sudah mulai masang, Mbak. Sudah banyak sebenarnya. Cuman sayang sekali lagi, ini gara-gara COVID jadi terhambat. Padahal kalau tidak, ini sudah mulai bergairah. Jadi tanpa adanya proyek pemerintah, tanpa uluran anggaran pemerintah, ini sudah berjalan dengan sendirinya. Karena apa? Karena modul surya ini makin lama makin murah, Pak. Jadi kita lihat di dunia ini ada yang sudah menawarkan sampai harga energinya itu hanya 3 sen per kW. 3 sen itu dapat ya hampir 300 3 sen 300. 3 kali 140 berapa? Ya 3 kali 14 sen. Jadi di bawah 100 rupiah sebenarnya.
Bener ya, 300 rupiahan per kW. 300 sampai 500. Padahal kalau kita beli listrik dari PLN itu berapa? 1.470 rupiah per kWh. Jadi 3 sen ini sudah jauh sekali di bawah harga listrik yang kita beli dari PLN. Dan itu sudah ada di dunia ini yang menawarkan seperti itu. 3 kali 140 ya kurang lebih 540 rupiah per kWh. Nah, ini menarik sebenarnya, Pak. Jadi secara diam-diam sebenarnya sudah banyak para produsen, para developer yang menawarkan ini. Sekali lagi, kalau ini nanti kondisi sudah normal, saya yakin ini akan mulai bergairah kembali. Saya boleh ya, 3 sen tambahkan? itu sekitar 431 rupiah. Ya. Bayangkan 431 rupiah per kWh. Ya 500 lah, katakan 500 rupiah per kWh. Kita beli listrik PLN 1.470, hampir 1.500 rupiah per kWh gitu loh. Jadi cukup murah. Aryan, saya ingin menambahkan ya, mengenai masalah pembiayaan ini. Ketika kita berbicara dengan masalah pembiayaan, masalah standar dan penjaminan mutu akan menjadi sangat penting. Seperti beberapa kali kami mengadakan wawancara, misalnya dengan pihak-pihak industri maupun pihak bank, mereka agak ragu terhadap PV karena menganggap PV sebagai teknologi yang resikonya tinggi. Di sini menurut saya standar penjaminan mutu adalah menjadi sangat krusial untuk menumbuhkan kepercayaan bank dalam maupun lembaga-lembaga pembiayaan lainnya dalam memberikan kredit untuk sektor ini. Berikan terakhir. Ya. Abdul Rosid di kantor itu. Ya. Terima kasih Bu tambahannya. Jadi betul Bu Sandra. Jadi tadi seperti saya terkait dengan tadi institusi pembiayaan. Institusi pembiayaan tentunya kalau mereka mau membiayai pemasangan fotovoltaik, tentunya mereka harus yakin bahwa modul atau sistem yang dipasang itu terjamin akan beroperasi terus. Dan di sinilah perlunya pemenuhan standar itu. Nah, pemenuhan standar itu bisa dipenuhi kalau ada juga lembaga inspeksinya. Gitu. Jadi ini jadi memang sangat erat kaitannya memang dengan lembaga pembiayaan. Karena bank atau apapun juga pasti akan mereka minta jaminan bahwa peralatannya memang memenuhi standar-standar tertentu. Nah ini disinilah pentingnya quality infrastructure tadi. Itu Pak Budi orang angkat tangan tuh. Ya. Ini pertanyaan di chat juga banyak. Pak Arya. Pak Arya, suara saya ada? Ya, kedengaran. Enggak, selama ini kita dari tadi kita bicara mengenai dukungan teknis kepada bisnis energi surya. Saya itu cenderung kepada produksi, artinya apa yang kita kerjakan adalah memberi ladang yang lebar kepada para produsen komponen energi surya. Sejauh mana pemerintah memikirkan untuk membuat suatu pabrik solar cell-nya sendiri ya? Sebab menurut saya semua bahan untuk membuat solar cell itu di Indonesia ada. Jadi dan kemudian energi surya menurut saya memang adalah energi masa depan bangsa karena itu ketahanannya akan sangat tinggi. Apalagi kita suatu negara yang kepulauan, energi surya itu adalah yang paling cocok menurut saya. Karena dia suatu energi yang sama sekali tidak terpengaruh oleh iklim atau apapun juga gitu. Nah, yang ingin saya concern itu kenapa pemerintah tidak pernah memikirkan untuk membangun pabrik sel surya ya? Itu aja. Mungkin tahu Bapak. Sebab saya lihat kalau tadi itu hambatan hambatan energi surya ini salah satu kompetitornya itu adalah PLN. Jadi pengembangannya pasti akan dihambat juga PLN. Jadi harus ada komitmen nasional untuk masalah ini, disiplin. Tapi kalau persaingan dengan luar, ini semua hambatannya yang menghambat adalah persaingan antara produsen-produsen sumber energi gitu. Mungkin juga orang-orang yang pabrik-pabrik diesel itu
akan menentang perkembangan energi surya ini di negara kita. Saya cenderung kalau mimpi saya ya Pak, kalau kita bicara mengenai energi surya, kiblatnya itu di Indonesia. Karena Indonesia itu suatu negara yang ini mataharinya hampir 12 jam begitu, dan kemudian tempatnya di Khatulistiwa, dan kemudian kita negara kepulauan. Sebab kalau kita bicara soal ketahanan energi, kalau kita bicara ketahanan energi berarti kita bicara reserve. Kalau kita bicara reserve, artinya kita menggunakan reserve yang unlimited dan tidak bayar kalau energi itu. Jadi memang itulah yang pas buat bangsa kita sebetulnya. Tinggal teknologinya bagaimana menciptakan teknologi yang menjadikan itu semua menjadi bisa murah. Mungkin Pak Arya tahu. Terima kasih Pak. Ya, saya paham sekali soal ini karena dari sejak awal soal tadi yang Bapak usulkan untuk membangun pabrik sel surya itu sudah kita lakukan jauh sebelum booming pasar surya. Dan ini kebetulan di sini juga ada teman saya nih Pak Nik Nurrahman. Pak Nik Nurrahman ini adalah Ketua APAMSI, Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia. Pak Nik masih ada nggak Pak Nik? Halo Pak Nik? Nyimak setia Pak Arya. Setia. Jadi nanti mudah-mudahan Pak Nik juga bisa jelaskan. Tapi saya sedikit aja sampaikan bahwa sebenarnya pemerintah sudah beberapa kali mencoba atau punya niat untuk membangun pabrik solar cell. Jadi memang kendalanya saat ini kenapa harga modul dari yang diproduksi oleh produsen lokal dari anggota APAMSI ini masih lebih mahal karena memang mereka membelinya itu secara eceran. Jadi supaya tidak eceran, memang pabrik solar cell-nya harus dibangun di Indonesia. Dengan demikian mereka bisa membeli dengan satu partai besar. Nah, disinilah memang tantangan kita. Sebenarnya investasi untuk pabrik sel ya yang kata 300 megawatt per tahun itu tidak besar-besar amat gitu loh. Nggak sampai 100 juta US. Mungkin di bawah itu malah. Nah, itu kalau kita bangun, kita katakanlah return of investment-nya sekitar 6 tahun, nah, kita perlu lindungi industri lokal ini, nah, untuk kemudian supaya nanti bisa bersaing harganya nanti dengan produsen dari luar. Mungkin Pak Nik bisa nambahkan sedikit persoalan apa yang dihadapi oleh APAMSI, kenapa nggak bangun pabrik sel di Indonesia, Pak? Iya, baik Pak Arya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Saya Nik Nurrahman. Pertanyaan bagus dan menantang. Mengapa industri fotovoltaik di Indonesia belum berkembang? Pertama yang saya ingin sedikit sharing adalah dalam sebuah industri, umumnya ada industri hulu dan hilir. Di sini dalam best practice di dunia, industri fotovoltaik itu dibagi 4 tahapan. Sejak dari hulu, mulai dari pembuatan silika ingot dari pasir silika, ekstraktif industri alam, menjadi silika ingot itu sebuah industri tersendiri. Dari silika ingot, kemudian dipotong-potong menjadi sebuah bahan baku sel, namanya wafer, itu sebuah industri juga tersendiri. Setelah menjadi wafer, kemudian dilakukan proses untuk membuat sel surya, itu pabrik lagi sel surya. Nah, yang terakhir di bagian paling hilir kalau kita bicara solar panel adalah merakitnya enkapsulasi menjadi sebuah solar panel atau modul yang kita sering lihat di pasaran. Nah, di Indonesia itu industri fotovoltaik belum ada. Yang ada hanya pabrik assembling laminasi solar modul. Namun demikian kawan-kawan APAMSI saat ini sudah merintis untuk mundur satu step membangun industri sel suryanya. Salah satu anggota kita sudah mulai men-setup pabriknya, bekerja sama dengan Jepang. Mudah-mudahan seharusnya sih semester 1 tahun ini sudah jadi Pak Arya. Itu industri sel surya yang dibangun oleh Sky. Tapi karena ada COVID, ada banyak penundaan termasuk tenaga ahli yang setup mesin. Sampai saat ini belum bisa, tapi kita optimis mudah-mudahan sampai akhir tahun sel surya sudah bisa dibangun di Indonesia. Lalu mengapa tidak kompetitif? Ya pasti tidak kompetitif. Di industri itu selalu bicara competitiveness itu dikaitkan dengan skala ekonominya. Nah, kalau kita membangun dalam ordo ratusan megawatt per tahun, sementara kompetitor kita India dan Cina sudah ordonya udah puluhan gigawatt per tahun.
Bagaimana kita mau melawan 40.000 megawatt dengan 300 megawatt dengan harga yang kompetitif? Dan industrinya juga belum ada. Nah, ini tantangan kita bersama saya rasa. Tapi sebagaimana telur dengan ayam, di mana-mana industri itu akan terbangun ketika demand-nya itu juga terbentuk. Nah, sayangnya seperti presentasi Pak Arya tadi, demand di dalam negeri sendiri juga belum mengembirakan. Baru sekitar 135 megawatt dan sekitar itu. Sementara di negara-negara tetangga kita, Malaysia sudah gigawatt terpasang. Thailand, Vietnam, gigawatt terpasang. Nah ini, kalau tidak ada demand dalam negeri yang cukup besar, mau tidak mau kan harus ekspor. Nah kalau untuk ekspor, maka harus juga dibangun industri dengan skala gigawatt agar kita kompetitif. Kalau masih dalam megawatt, ya seperti ini yang terjadi. Saya rasa itu penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nik. Membantu. Oke. Tapi kita optimis lah sebenarnya apapun juga yang terjadi ya, satu saat energi surya ini menjadi andalan karena yang lain akan menjadi semakin mahal. Karena tadi seperti saya sampaikan, harga energi yang dikeluarkan surya ini sebenarnya sudah cukup murah sekarang. Tadi 3 sen kan per kW. Nah, kalau saja dibantu sedikit dengan pendanaan, karena kuncinya adalah financing di awal, karena capital cost-nya cukup besar. Kalau ini bisa dilakukan satu inovatif financing di awal ya, semua akan pakai otomatis. Apalagi, nah sekarang kendala yang lain adalah surya ini kan menghasilkan energi hanya siang hari, jadi malam hari tetap tidak bisa menggunakan. Nah, terpaksa harus disimpan, apakah di dalam baterai atau dalam bentuk penyimpanan yang lain. Kalau yang teknologi untuk penyimpanan energi ini juga menjadi cukup murah ya, otomatis orang akan menggunakan surya ini. Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah. Baterai dalam ekspektasi atau ramalan orang ke depan akan jadi sangat murah gitu. Apalagi didorong juga ada penggunaan baterai untuk electric vehicle dan lain sebagainya. Ini akan sama-sama akan mendorong. Satu saat mungkin orang akan berpikir, ya sudah kalau sudah murah, baterai dan fotovoltaik murah, pasang aja sendiri, nggak perlu lagi langganan dari PLN. Nah, kira-kira itu. Dan itu akan terjadi satu saat. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Jadi harus hati-hati dengan para pemikir di PLN kalau begitu ya. PLN juga udah mulai mikir bisnis fotovoltaik Pak, jangan salah Pak. Nah, mereka sudah tuh. Sekalian kalau begitu harus membangun, karena saya membayangkan karena kita negara kepulauan, satu-satunya negara kepulauan itu menurut saya energi surya yang paling pas begitu. Sehingga seluruh negeri kita bisa mendapatkan listrik. Sekarang kita daerah perbatasan itu sama sekali sulit untuk mendapatkan listrik. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya, Pak Arya. Ya, ada yang angkat tangan lagi, Pak Saifuddin. Pak Arya. Ya, silakan. Ini ada yang menanyakan tentang sertifikat dari LSP energi terbarukan itu keluarnya dari mana itu, Pak? Oh. Ya, jadi LSP energi terbarukan itu hanya mencetak sertifikat saja, Pak. Jadi sertifikat kompetensinya itu yang mengeluarkan itu BNSP, Pak, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP energi terbarukan. Yang ujinya adalah asesor kompetensi energi terbarukan yang telah diberikan tugas dari LSP energi terbarukan. Jadi LSP energi terbarukan itu hanya mencetak sertifikatnya saja, Pak. Yang mengeluarkan itu adalah BNSP. Ya, yang mengeluarkan itu BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kemudian ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ini kompetisi apa kalau ingin menjadi asesor di bidang EBT? Ya sesuai dengan bidangnya, misalkan bidang surya, ya kompetensinya bidang surya, hidro, kompetensinya bidang hidro, bioenergi juga sama, angin juga sama. Jadi sesuai dengan kompetensinya nanti diarahkan kepada asesor di bidangnya masing-masing. Itu Pak Arya, ada beberapa pertanyaan. Ya. Terima kasih Pak Irfan. Ya, ini saya serahkan ke Pak Edi Laksono nih, sudah menjelang maghrib. Pak Nik, Assalamualaikum Pak Nik. Waalaikumsalam Pak Irfan, sehat terus. Terima kasih.
Selalu sehat, Pak Nek. Ini masih banyak pertanyaan yang mungkin gini aja Pak Edi, nanti coba direkam aja. Nanti saya mungkin kalau bisa ada emailnya nanti kita jawab satu persatu. Oke, baik. Oke. Jadi komunikasi tanya jawab kita lanjutkan di luar forum ini ya. Juga bahannya Pak nanti saya serahkan ke Pak Edi bahannya. Oh, iya. Nanti Oke, baik. bisa di-share nanti. Oke, ini nanti ada rekamannya nih chat bertanya jawab di chatnya itu ya nanti kita sampaikan share gitu ya, termasuk materi yang tadi disampaikan oleh Pak Arya sama Pak tadi. Ya saya sudah nge-save chatnya ini, nanti saya coba buka satu-satu karena tadi saya nggak sempat. Oke. Kalau gitu kita akhiri ya acara sore hari ini. Lumayan ini 254 nih, dari yang daftar 450 yang ada 254. Ya mudah-mudahan sepertinya sesi solar voltaik ini banyak yang berminat itu dari Aceh sampai Merauke ini. Iya. Dan ini saya lihat banyak senior ini juga datang ya Pak. Iya. Senior di sini. Tadi ada Pak Hardif juga, Pak Hardif datang juga. Ini ada teman saya di Delaware juga nih, Bu Entin Karyandi nih ada di sini. Mungkin masih ada Entin di sini. Ada Pak Arya. Oke. Akhirnya kita ketemu di udara juga terus ya. Mantap. Nanti reuni nih Pak Aryan. Iya, oke. Ya, oke. Terima kasih sekali kesempatannya Pak Edi karena sebetulnya niat kita untuk melakukan sosialisasi ini sudah ada. Cuman memang tadinya kita mau berkeliling bersama Bu Sandra nih ke beberapa daerah. Tapi ternyata ada hikmahnya juga nih dengan COVID. Kita malah bisa jadi melakukan ini melalui online dan malah pesertanya bisa lebih banyak malah. Jadi sebenarnya banyak yang dari dinas-dinas loh. Iya. Dinasnya SDM provinsi itu sebenarnya kalau mau manggil dipanggil di sini aja Pak Arya. Kalau mau ketemu loh maksudnya memanggil nggak? Pak Edi. Selamat ya. SDM Provinsi Jawa Barat. Ya, saya nyimak terus Pak Edi. Oh ya, makasih. Tadi ada yang dari itu juga dari NTB atau NTT tadi? Kalimantan ada, Kalimantan, terus dari Maluku. Dari Manado, Adit. Saya kira memang mereka perlu sekali karena banyak sekali nanti proyek-proyek ini yang justru berada di daerah dan beberapa daerah memang sudah menganggarkan. Kami sendiri di Asosiasi Surya ini sebenarnya sudah bekerja sama juga dengan beberapa provinsi Jawa Tengah dan bersama IESR kami sudah ke sana dan mereka sudah mendeklarasikan yang namanya Jateng Solar Revolution. Kalau saja tidak ada ini sebenarnya tahun ini proyeknya cukup banyak Pak di Jawa Tengah ini. Mudah-mudahan nantilah tahun depan kita sudah kembali normal. Amin. Oke Pak, ini sudah mendekati jam 6 ya. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak sekalian yang sudah bergabung pada acara ini. Jangan bosan-bosan nanti kalau kita bikin acara lagi yang seperti ini. Seperti biasa sebelum kita tutup ini kita foto-foto dulu nih ya. Oke. Ini Pak Irsad atau Pak Justin ini yang biasa mengambil gambar nih. Tolong ini. Angkat 2 jempol nih. Angkat 2 jempol. Pak Irsad atau Pak Justin ini yang mengambil gambar? Aman satu Pak. Oke. Oke. Pak Irsad Nasiruhaq. Kasih aba-aba ya. Kasih apa-apa. 2, 3. Oh, ini masih. Ini ada 8 ini loh, 8. Ada 8 halaman. 8 halaman. Satu-satu Pak. Iya. 1, 2, 3.
Halaman 3. Wow, lama sekali, Pak. 1, 2, 3. Banyak sekali nih. Oh, Pak Ivan Niko itu. Nih, Inalum tuh. Mana Pak Ivan? Gambarnya. Sudah sampai halaman berapa nih? Halaman 5. Halaman 5. 6. Halaman 7. Wah. Berapa halaman ini, Pak? 8. Totalnya 8 halaman. Ya, sudah, Pak. Oke, sudah ya? Ya, oke. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak Edi. Kalau ada yang kurang berkenan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam semuanya. Salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Pak Rana. Foto-fotonya bisa dikirim ke WA mungkin, Pak. Arkut. Pak O. Assalamualaikum, Pak O. Pamit, Pak. Pak O, Bu Sandra, Pak Irfan. Ya, Pak Nek. Terima kasih. Kawan-kawan semua. Ini kayaknya pada dada-dada semua. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.